Iya, di Jakarta Barat Tegalalur itu deket rumah, Wesa. Ya, Deket banget kan? saya udah pernah ke sana sekali. Ya, Papi udah pernah ke sana sekali, bareng-bareng. Bareng-bareng sama KB. Gue udah pasti guys setahun 2 kali lah. 2 Iya. kali ke sana. Habis dari posko KKN, waduh. Kenapa? Jauh banget mainnya nih. Ini kayaknya habis dari posko RRQ-nya Wilson nih. Kenapa? Mulai kembali lagi. Enggak, Pak. Kan lagi seru tadi, Pak. Saya juga sambil nonton Wilson. Oh, lagi nonton dia juga. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Pokoknya game ketiga guys, tenang kita menangin. Oke. Baik, kita masuk ke topik kedua yang lagi hangat nih, yang lagi hangat sebenarnya. Tapi saya pengennya gini nih, ini perjanjian dulu ya sama teman-teman media, sama Clipper. Omongan saya ini tidak dimaksudkan untuk menyerang salah satu pihak. Atau saya pro, mentang-mentang saya punya tim e-sport, saya pro manajemen banget. Atau misalnya wah saya pro player banget, enggak. Ini kalian yang menilai nanti, kalian yang menilai. Saya pikir saya harus ngomong karena ini jadi kesempatan untuk kita as a community itu tuh untuk lebih kritis dan lebih pintar. Mau sampai kapan kita nontonin klip kita emosi, nontonin klip setengah-setengah, akhirnya kita ngomong sesuatu yang nggak pada tempatnya, ngerti gak, Be? Jadi akhirnya jadi gaduh gitu, jadi kelihatannya kayak kurang kurang, apaan sih komunitas ini sih, bocil-bocil gamer nggak jelas, ngerti gak? Impact-nya apa guys? Impact-nya brand kalau mau masuk, kalau mau collab udah males duluan gitu loh. Ngerti gak maksud saya? Nah itu jangan. Karena yang bikin komunitas e-sports kita gede ini juga orang-orang yang sebenarnya non e-sports yang pengen belajar e-sports. Ngerti gak sih? Kita punya komunitas nih, kita punya circle nih, tongkrongan kita nih. Ya cuman kita akan segini-gini doang, nggak akan gede kalau misalnya nggak ada orang-orang baru masuk. Nah orang-orang baru masuk ini tuh contohnya apa? Kayak brand, ya kan? Ada dari yang ya game-game baru masuk juga, publisher baru masuk juga. Jadi komunitasnya makin lama makin gede. Kalau misalnya kita enggak kritis, enggak cerdas, tiba-tiba nanti apa ya? Saya soalnya lumayan sedih sih kemarin ada salah satu influencer yang gede juga ngomong, "Oh, nih kayak didagangin perdagangan manusia," gitu-gitu. Saya langsung kayak, "Ah, kok maksudnya sampai kayak gitu loh." Maksudnya mungkin maksudnya nggak kayak gitu, tetapi mungkin karena spontan, karena lihat klipnya dan apa ya, langsung emosi gitu. Nah, buat saya pengen saya minimal nih viewer saya lah bisa lebih kebuka gitu. Nah, Clipper juga tujuannya tuh itu sebenarnya untuk ngebuka gitu loh, ya. Kemarin kita udah nonton kan, Be? Kita kan nonton. Oke, kita tarik kronologisnya dari awal mulanya. Story-nya Yep, bener gak? Ya itu yang memicu semuanya lah. Maksudnya kan semuanya jadi speak up juga kan. Betul. Dari players, dari ya mungkin ex coach juga, ada Mas Dian juga kan, XVP. XVP juga akhirnya ngomong dan lain-lain, dan saya bukannya apa ya, saya bukannya mau gimana, tapi saya tuh orang yang paling sering dibohongin, Be. Seriusan, sama player, sama coach, sama manajer tuh saya. Tahu gak kenapa, Be? Karena saya startnya lebih lama dibanding kalian semua. Zamannya Mas Dean angkat piala WCG yang dia bangga-banggain, saya udah jadi manajer di situ. Jadi saya tuh tahu problematika di tim itu seperti apa. Zaman-zaman kita satu tim itu latihan bayar billing sendiri itu seperti apa. Jadwal latihan pun juga ya nunggu ada turnamen baru ada latihan, karena kan ongkos juga kan. Karena kita nggak bisa online guys, dulu harus ke warnet. Jadi saya kurang lebih tuh tahu lah player-player tuh kayak gimana, trik-triknya tuh seperti apa, dan as a team kita juga harus protect gitu loh. Kenapa kemarin Mas Dian ada bilang, iya pas kita udah kasihanin ya kan, atau ada masalah segala macam, tiba-tiba di announce tim lain ya kan. Pasti ada rasa kayak, loh kok kayak gitu sih gitu loh. Itu bukan masalah resiko bisnis atau apa guys. Itu kalau misalnya dibiarinin, komunitas kita pasti hancur, nggak akan ada yang mau punya tim e-sports, paham nggak? Tapi kalian kan tahu kan konsepnya, kalau misalnya dikit-dikit keluar, juga nggak sustain gitu loh komunitasnya. Jadi saya ngasih konteks dulu nih awal-awal, saya ngalamin banyak banget, Be. Yang Mas Dian ngalamin tuh menurut saya baru 50%-nya. Saya ngalamin lebih banyak gitu loh. Jadi
balik ke cerita awal ya ada story Coach Yep, terus tiba-tiba Mas Dian, di streaming-nya merespon, akhirnya diajak diskusi kemarin dan yang tadinya, pasalnya pengen dihilangin setelah diskusi akhirnya setuju bahwa, eee, pasal freeze itu tetap harus ada, bener ya, Be? Bener gak sih kayak gitu? Iya iya iya. Sebenarnya nah apa, kemarin tuh saya ngambil kesimpulan gampang aja. Jadi kesimpulannya itu ada 2. Sebenarnya kalau dilihat dari Coach Yep tuh, ya kan dia emang kayak agak memberatkan kalau misalkan kontrak freeze itu. Karena dia bilang tuh kayak takutnya ada player yang mungkin mau apa, ya bisa dibilang cupu dan segala macam, itu tuh nggak adil kalau dia di-freeze cuma gara-gara ya Cupu? itu tadi cupu. Ya pokoknya nggak apa ya, nggak inilah, nggak bisa improve lah anggapannya kayak gitu. Mmm. Dia tuh nggak setujunya kayak gitu. Kalau misalkan player udah cukup segala macam mending jangan di-freeze. Cuma kalau dari POV-nya Mas Dian tuh kalau yang kalau yang dari yang gue catat mah intinya gini Pak, freeze kontrak tuh tetap ada biar player tuh nggak semena-mena. Intinya kayak gitu kalau mau disimpulin. Saya setuju. Gitu. Makanya, menambahkan sedikit kayak kalau misalnya di apa ya, intinya tuh harus ada tetapi apa yang bikin, pasal freeze itu aktif kan, Be, paham gak sih? Iya bener Pak. Kamu, Be, misalnya Hmm, di-endorse ya kan, kan di situ kan ada hak dan kewajibannya kan, Be. betul. Kamu ada fee terus harus kamu wajib kayak gini. Lah kalau misalnya tiba-tiba kamu nggak mau gitu, udah di tengah jalan nih, Be, udah Tanda siap nih, tangan. udah tanda tangan semua segala macam, kan ada konsekuensinya kan, Be. Hmm, Maksudnya karena ya pasti dirugikan, pihak yang mau endorse kamu. Gitu juga menurut saya dengan kontrak player, eee, itu sebenarnya buat ngejagain sebenarnya. Karena kenapa? Karena ini kalau cerita pribadi dari saya, ya karena udah sering kena gocekan-gocekan dari player, Be. Karena iya Pak, jurusnya gocekan-gocekan banyak Pak. jurusnya Jurusnya banyak banyak. banget. Jadi, Ya, jurusnya banyak. saya ngomong kayak gini bukan karena katanya, karena saya ngalamin sendiri gitu loh. Karena saya ngalamin sendiri akhirnya, ya dijagain gitu loh sebenarnya. Dan kayaknya untuk nge-freeze gitu kayaknya konteksnya rada salah deh. Kayak kalau nggak salah, Deden kemarin bilang di-freeze, saya bilang, "Den, kalau mau ke tim lain ya kita tawarin." Maksudnya, santai-santai aja sih, Wah, beda apa, nih. Deden kayaknya salah lah, maksudnya ini saya Salah juga ya Pak mau ya? meluruskan, iya maksudnya Ntar saya bilangin Pak mau minta tolong kalau Pak, gue kalau bilang Pak, salah kayaknya nih. Oh enggak, enggak iya, bener. kita bilang kayak, mau trial di tempat lain nggak atau gimana gitu. Sebenarnya kita tawarin gitu loh, masukin, transfer list atau gimana, kita tuh diskusi terus gitu sebenarnya sama Deden. Saya juga nggak tahu mungkin, kebawa hype lah. Makanya saya bilang akhirnya jadi yang, kurang paham ini keselip lidah, akhirnya ke-trigger gitu. Menurut saya harus ngomong gitu loh, supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diiniin. Kayak ada beberapa player yang akhirnya kita cariin kontrak eksklusif, kita Betul. kayak Deden, kita bikinin top up. Maksudnya gimana ya, Be, saya nggak mau nanti, "Wah, Pape membagus-baguskan player-nya." Kagak, makanya saya nggak mau ngomong ke arah player saya nggak mau ngomong ke player orang lain, lebih ke arah menanggapi diskusinya kemarin kayak gimana. Kalau menurut saya nih guys, misalnya, perlu ada gak, eee eee, apa, eee kontrak, freeze kayak gitu? Perlu menurut saya, perlu ada. Tetapi penggunaannya dibatasin, di-clear-in. Ya kali, Be, telat bangun di-freeze, kan nggak lucu, Iya, ya kan? jangan di gray area kan maksudnya, Pak? Ngerti nggak maksud saya? Ya kali misalnya, telat login misalnya, di-freeze, ya kali misalnya ada yang, sorry ya, berak kagak disiram, di-freeze, ngerti nggak? Maksudnya maksud saya gini loh, maksud saya, nggak bisa semena-mena langsung dipakai, saya setuju gitu, tapi bukan berarti dihilangin juga gitu. Kalau dihilangin, ya saya pura-pura goblok aja, Be, pura-pura Berarti kan goblok, besok habis itu pindah,
pura-pura Lagian menurut saya nge-troll. kayak kalau ngomongin freeze Pak, kalau menurut saya kayaknya lagi-lagi sih Pak, kayaknya freeze itu bakal terjadi kalau misalkan pihak manajemen sama pihak player tuh mau coba cari solusi. Nah, Iya, tapi solusinya nggak nemu nih. iya. Ya udah alhasil keluarlah freeze itu. Lagian kalau dari pengalaman saya Pak, terutama di e-sport ya, saya juga kan dulu ya orang-orangan inilah orang-orangan revival doang Tahu, lah tahu, di tahu, tahu, tahu. ya orang-orang angkut komputer segala Tahu, macam. tahu, Tapi tahu. nggak langsung tuh Pak. Eh, Dulu tuh kayak ngerasa sebelum ada MPL season 1 aja kayaknya gaji tuh nggak ada Pak buat player ML kan. iya. Nih, lu gaji nggak ada ya kan, Ah, lu duit dari menang turnamen segala iya, macem. Terus ada MPL, iya, liga berjalan segala macam ada duitnya, ada franchise league, ada standar gajinya segala macem. betul. Harusnya dengan adanya standar gaji kan berarti profesionalisme harusnya meningkat dong. Hmm, Yang dimana playernya harus memenuhi kewajiban dia untuk timnya juga dia dapat hak gaji. Sementara tim juga memberikan fasilitas karena itu kewajiban dia, haknya iya. ya dia ya berarti butuh playernya buat perform secara maksimal. Hmm, Nah malahan Pak menurut saya ya balik lagi berarti selain tim itu menciptakan pro player nih atau kedepannya gue nggak jujur Pak nggak tahu nih Pak nanti siapa yang harus bekerja ya. Kalau menurut saya sih mungkin sosialisasinya aja sih, mungkin beberapa pihak-pihak tertentu yang nanti akan bikin kayak seminar segala macem yang mungkin buat targetnya anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang emang punya target gitu loh jadi pro player, ya mungkin diajarin cara baca kontrak segala macem contohnya. Terus hmm, profesionalisme tuh gimana sih? Apakah dengan latihan 8 jam aja tuh udah bisa dibilang profesionalisme gitu kan? Karena kan iya. bedanya kita kan kerjanya bukan di dunia yang kantoran 9 to 5 gitu kan Betul, Pak betul, sebenarnya. betul, betul. Jadi ya apakah dengan extra effort itu bisa dapetin hak yang lebih itu kan nanti kan bisa diobrolin lah intinya. Terus Betul, pokoknya betul. ngelihat perkembangannya nih Pak, menurut saya udah sekarang gajinya paling gede, yang menang M Series di PH juga gajinya kalah sama di Indo. Hmm, Ya mungkin kalau emang kena freeze dan segala macamnya kayak gitu, mungkin harus inget dulu kali ya kalau nggak semua orang tuh bisa ada di posisi mereka gitu Pak. ngerti, ngerti. Ya bisa dibilang kurang bersyukur mungkin gue setuju sih. Iya, akhirnya gini loh, maksudnya saya tuh ngelihatnya kayak seolah-olah wah semua tim e-sports tuh brengsek gitu loh. Akhirnya menzolimi player, enggak juga guys. Maksudnya nggak kayak gitu loh. Itu yang kalian harus pahamin. Bahwasanya kalau misalnya ya kayak Mas Dian bilang nih kalau sampai dibuka player-playernya kesian sebenarnya. Mmm, kita tuh sebenarnya pengen ya saya setuju, kita tuh sebenarnya pengen jagain karena ada beberapa kasus itu player-playernya juga pelan-pelan akhirnya ngerti gitu, karena kan mereka masih muda ya. Jadi egonya juga masih tinggi, kadang-kadang star syndrome. Nah, yang saya takutin dari pembahasan yang liar ini adalah takutnya ada semacam, pembenaran bahwa, "Wah semua tim e-sports gini 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 gini," ya akhirnya nggak maju-maju kitanya gitu loh, kayak tengkar terus gitu loh. Entar dijelek-jelekin di belakang pas lagi nongkrong diomongin, padahal lu cuman dengar satu cerita doang, satu sisi doang. Ah. Belum satu sisinya yang Iya. lain lagi gitu loh. Karena kalau misalnya sampai kayak gitu, ya suruh player-player yang nggak suka, suruh ngomong aja gitu ke publik. Pasti nanti akan di-counter lagi gitu loh. Dan kalau itu di-counter, coba dipikirin lagi deh, baik-baik jangan pakai emosi, jangan pakai ini. Itu bagus gak buat buat si playernya sendiri gitu loh, ngerti gak? Itu yang Mindsetnya sih Pak, heeh, mindsetnya jangan sampai player ini ngerasa kalau timnya kok yang butuh gua bukan iya. bukan nah itu loh ngerti gak sih? Karena kan kadang That mindset iya itu yang harus dijagain juga, nggak boleh gitu loh. Oke, jadi jangan sampai kebalik mindsetnya. iya